Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Hadirin di mana saja berada, wal muslimin wal muslimat, yang insyaallah kita sama-sama dirahmati Allah azza wa jalla. Ya, alhamdulillah, di kesempatan yang baik di malam hari ini kita bersama-sama bertolabul ilmi. Dan insyaallah dari tolabul ilmi ini akan menjadikan hikayat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat semesta alam. Dan Masya Allah, daripada rahmat semestanya alam ini, pengutusan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jelas-jelas tertera. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Maka salah satu nabi dan rasul yang membawa keuniversalan dalam kehidupan, yang mana ini adalah untuk bisa menjawab semua permasalahan yang ada di alam dunia maupun di alam semesta jagat raya ini. Ini adalah mutlak pengutusannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Adapun dengan materi yang saat ini akan kita bawakan, yaitu adat istiadat dan kaitannya terhadap syariat Islam. Terutama bangsa Indonesia yang luar biasa, adat istiadat, budaya, bahasa yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Prinsip yang ada di negara kita di Indonesia. Begitupun syariat Islam yang telah menentukan hukum antar bangsa. Begitupun syariat Islam yang telah menentukan di antara hukum musyawarah dan kaidah-kaidah di antara akidah. Apakah adat istiadat dan syariat ini bertentangan? Sudah barang tentu ini harus kita pelajari dan kita telusuri melalui ilmu. Kenapa? Karena syariat ini ranahnya sudah kepada akidah, kepada akhlak, kepada keyakinan dari diri orang-orang mukmin dan diri orang-orang muslim. Adat istiadat adalah satu hal kebudayaan serta kebiasaan yang berada di setiap daerah. Satu contoh, boleh kita bertasyakur kepada Allah karena atas nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Nikmat alam, berlimpahnya di lautan, panen raya, silakan. Dan ini keharusan kita secara kaidah bertasyakur kepada Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil adzim. Dengan kalimat lebih tepatnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi apabila ini digabungkan dengan adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan, ada sesajen katakanlah kalau laut itu berlimpah, mengucapkan rasa syukur dan sesajen sedekah ke lautan. Begitu. Nah, kalimat sedekahnya kita setuju. Tetapi kalau kita lihat dalam konsep syariah, tak kala kita bersedekah ke laut ini, maknanya ke siapa kita akan beri? Kenapa kita tidak lazim, katakanlah kita bersedekah, memberi makan kepada ikan-ikan di laut. Ini lebih manfaat dan ini lebih proporsinya memaknai kepada syariat. Seperti itu. Tetapi kalau sesajen ini tidak bermakna, ini diberikan kepada siapa, maka syariat betul-betul melarang. Kenapa? Karena sudah jatuhnya kepada kaidah, kepada kaidah, kepada akhlak yang berujung terhadap iman, Islam, ihsan dalam perbuatan. Bersyukur wajib, tetapi bersedekah dengan memaknai sedekah itu harus, boleh. Tetapi sejajen yang tidak bermakna diberikan kepada siapa, itu sudah jelas-jelas tidak boleh.
Ini dalam kaidah di syariat. Kenapa tidak boleh? Perbuatannya mungkin tidak dilarang. Wallahu a'lam. Perbuatannya karena niatnya baik, bersedekah. Tetapi membuang makanan yang sifatnya nikmat rezeki Allah menjadi mubah, ini yang tidak boleh. Nah, sedangkan sesajen ini kalau tidak bermakna akan diberikan sedekahnya kepada siapa, ya sama dengan tadi mubah. Sesuatu yang mubah ini dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi apabila sesuatu hal sedekah ini diberikan jariahnya tepat, ini dianjurkan, infakotan, sodakotan, zakatan jariyah. Terus gimana rasa syukur kita terhadap panen raya, baik itu kita diberikan nikmat dari gunung, atas panen rayanya, dari hutan, atas panen rayanya, dari kebun ladang, dari sungai, dari laut. Nah, seperti apa? Islam itu sudah mengatur dari tata cara bertanam sampai menanam, sampai hasil panen, sampai dia bercocok tanam kembali. Bahkan Islam sudah mengatur tata cara jariyah zakatnya, tata cara sedekah infaknya. Maka insya Allah apabila kita menggunakan syariat tidak ada yang tidak faidah. Nah, tetapi adat istiadat pun kita tidak bisa hilangkan karena Indonesia ini berbangsa, berbahasa, berbudaya, adat istiadat yang berbeda. Nah, maka sekali lagi dari perbedaan ini bukan berarti kita yang mengatakan yang paling benar, bukan. Tetapi sesungguhnya ya kan Islam adalah hakiki akidah yang akan meluruskan daripada sesuatu hal yang buruk. Maka faedah di kesempatan yang baik ini, apa sih manfaat sesajen itu? Maka apabila tidak ada manfaat sesajen ini, lebih baik ya kan ganti dengan jariyah sedekah sehingga tidak membuang atau membubajirkan atau memubahkan sesuatu yang sudah Allah beri nikmat dan rezekinya. Kenapa? Karena kita ditegur sekali lagi, Allah menegur kita beberapa kali dalam surah Ar-Rahman. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana lagi katanya yang kamu dustai. Nah, sedang Allah telah beri limpah kita tapi kita tidak mensyukuri. Nah, silakan bagi agama yang lain yang kepercayaannya berbeda, silakan tafadhol. Ya kan? Tapi wallahu alam. Tapi bagi agama Islam itu adalah sesuatu yang dilarang. Satu contoh, kita akan buat rumah, syariat sudah mengatasi itu dengan adanya ilmu falakiyah. Nah, terus kita buat lagi pada saat membuat rumah, kita kasih sesajen misalnya. Ya kan? Boleh apa tidak? Tadi kalau sesajen itu tidak bermakna, sedekahnya ke siapa? Mubahnya inilah yang tidak boleh. Sekali lagi, membubajirkan sesuatu berkah, memubahkan sesuatu hal nikmat, itu dilarang. Kenapa? Karena itu disebut salah satu perbuatan kufur nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Terus yang ketiga contohnya, misalnya kita tahlil. Apakah tahlil ini diajarkan dalam syariat? Masya Allah, syariat ini sudah mengatasi. Apalagi Imam Syafi'i menuju 5 perkara. Akidah ini luar biasa. Yang pertama tauhid. Yang kedua aklid. Yang ketiga tauhid. Yang keempat talqin. Yang kelima tahlil. Kenapa? Karena setiap orang yang meninggal itu mewarisi 3 perkaranya. Yang mana itu harta yang bermanfaat, ilmu yang berfaedah, anak-anak soleh. Tahlil ini dalam rangkaiannya mengatasi itu semua, membimbing daripada hukum-hukum paroid. Tuh maknanya. Jadi tidak yang berguna apa yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jariyah yang disedekahkan, apakah akan berhubungan dengan si mayit? Masya Allah. Ya kan, selagi jariyah itu berfaedah terhadap nikmat faedahnya Islam, maka akan nyambung.
Doa anak soleh kalau tidak dibimbing oleh para ulama, para kiai, gimana akan tersambung? Betul? Benar? Itu harapannya. Nah, maka Masya Allah. Terus satu contoh lagi, maulud. Menjadi adat istiadat di Indonesia ini. Apakah dianjurkan oleh syariat? Masya Allah, syariat sudah mengatasi. Maulud Nabi Muhammad SAW itu, ya kan, secara kaidah adalah disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalimatnya mana yang memerintahkan? Allah dan para malaikat saja bersalawat, apalagi kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah, masa kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW begitu masuk di bulan Maulud, rasa mahabbah kita kepada Rasul, terus kita hadapi dengan misalnya pawai obor dan petasan, jangan berlebih. Apakah pawai obor ini dibolehkan? Tafadhol kalau tidak merusak. Apakah petasan ini membolehkan? Tafadhol kalau tidak merusak. Tapi kalau berujung tadi menjadi mubah, sekali lagi mubajir, maka untuk apa? Lebih baik lisan kita berucap bersalawat, hati kita tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, rangkaian zikrullah kepada Allah, maka membentuk satu hal nikmat perkaranya, tasakur kita atas diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya di bulan Maulud sunahnya. Satu contoh, siapa dia yang menjalankan sunnah sahumnya daripada baginda Nabi Muhammad SAW, Senin Kemis, ya Pak, di hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa. Ada lagi kebiasaan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kita bawa dalam keseharian kita, Pak. Qoblak ba'da, rawatib, qiyamul lail, duha, bahwa di antara bedanya adat istiadat yang dibolehkan secara syariat dan adat istiadat yang tidak dibolehkan kepada syariat tadi, dan berhubungan dengan daripada apa sesuguhan atau apa disebutnya apa namanya, sesajen, ya kan? Maka kalau tidak bermakna sesajen itu tadi, ya kan, akan diberikan kepada siapa? Maka yang dilarangnya adalah perbuatan mubah dan mubajirnya. Itu. Nah, mohon maaf, harap dicatat, ya kan? Yang diharamkan adalah perbuatan mubah dan mubajirnya. Kenapa? Karena menyia-nyiakan nikmatnya Allah Azza wa Jalla. Kiranya itu yang akan saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini adalah ilmu untuk saya. Hakikatnya kita kembalikan lagi pada Allah dan bermanfaat untuk jamaah semua, karena kita thalabul ilmi. Semuanya wallahu alam. Kita kembali lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi sampaikanlah syariat, syariat itu kebenaran. Sampaikanlah syariat bahwa syariat itu adalah petunjuk. Sampaikanlah syariat, syariat itu adalah furqan, pembeda di antara hak dan yang batil. Katakan yang hak itu hak, yang katakan yang batil adalah batil. Bukan berarti kita akan memisahkan, tetapi ini akan menjadikan satu rahmat di antara perbedaan. Maka insya Allah sayangi yang di bumi, nanti yang di langit akan menyayangimu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'aslihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya Allah, jangan kau sakiti dan jangan pula makhluk yang di bumi menyakitiku, dan jangan pula langit yang di langit, makhluk yang di langit menyakitiku, melainkan semuanya ini adalah obat untuk kita semua. Kembali lagi kita pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa iyyakum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.